Eee, Pernahkah Anda menyadari sebuah ironi kecil ya, tapi sangat mengganggu gitu dalam pengasuhan anak? Oh, ini pasti soal seberapa natural mereka bisa bikin onar, kan? Nah iya, Anda bayangkan, kita harus menghabiskan waktu bertahun-tahun, menguras kesabaran, tenaga, hanya untuk mengajarkan seorang balita bagaimana cara berbagi, atau bersabar, atau sekedar bilang tolong. Sangat butuh usaha ekstra. Tapi Anda sama sekali nggak perlu mengajari mereka sedetik pun tentang cara merebut mainan, atau memukul saat marah, atau berbohong buat menghindari hukuman. Betul sekali. Semuanya keluar gitu aja. Tepat. Mengapa keegoisan seolah datang begitu alami dari dalam diri kita, sementara kebaikan itu harus dilatih dan didisiplinkan dengan begitu keras? Itu kan sebenarnya sebuah observasi empiris yang sangat mendasar ya, tentang kondisi manusia. Dan pertanyaan, mengapa kita bertindak seperti itu? Sebenarnya menyentuh akar dari perdebatan filosofis yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Dan itulah misi kita hari ini dalam eksplorasi mendalam kita. Kita akan membongkar sebuah tumpukan materi yang sangat provokatif untuk mencari tahu jawabannya. Ya, dan sumber-sumber yang kita punya hari ini benar-benar saling berbenturan. Bener banget. Di satu sisi, kita meninjau literatur psikologi humanistik modern dan jurnal-jurnal sosiologi yang membahas perkembangan perilaku manusia. Di sisi lain spektrum, kita menggali teks-teks teologi klasik, analisis doktrinal tentang kondisi manusia, hingga esai-esai filsafat moral dari pemikir kayak C.S. Lewis. Jadi kita melihat dari dua lensa yang sangat berbeda. Betul. Misi utama kita hari ini menjawab salah satu pertanyaan eksistensial paling fundamental. Apakah manusia pada dasarnya lahir seperti kertas putih yang bersih? Atau ya apakah kita semua sejak awal terlahir dengan kecenderungan bawaan untuk memberontak? Ini adalah definisi mutlak dari persimpangan jalan, ya, dalam cara kita memandang diri kita sendiri dan sesama kita. Bagaimana bisa? Karena jawaban dari pertanyaan tersebut akan membentuk segala hal loh. Mulai dari bagaimana kita mendidik anak, hingga bagaimana kita merancang sistem peradilan pidana kita. Oke, mari kita bedah ini. Untuk Anda yang mendengarkan, kita perlu memetakan dulu dua gagasan utama yang saling bersaing di dalam dokumen-dokumen kita. Mari kita mulai dengan gagasan pertama. Gagasan pertama sering disebut sebagai tabula rasa. Dari apa yang saya baca di catatan psikologi sekuler ini, konsep ini menyatakan bahwa jiwa manusia itu diciptakan murni. Sepenuhnya netral ya. Iya, netral tanpa cacat moral sedikit pun. Jadi, kalau seseorang tumbuh menjadi jahat, itu semata-mata karena pengaruh lingkungan yang buruk, atau mungkin trauma masa kecil. Atau sistem sosial yang korup. Lingkunganlah yang menodai kertas putih itu. Tepat. Dan kalau kita melacaknya ke dalam sejarah pemikiran teologis yang ada di sumber kita, gagasan semacam ini memiliki akar yang mirip dengan apa yang disebut plagianisme. Plagianisme, itu dari nama orang kan? Betul, merujuk pada pemikiran seorang rahib abad ke-5 bernama Pelagius. Inti argumennya adalah bahwa manusia itu lahir secara moral netral dan memiliki kemampuan penuh dari dalam dirinya sendiri tanpa intervensi ilahi. Untuk selalu memilih yang baik. Iya, untuk memilih yang baik dan hidup tanpa dosa. Pelagius berpendapat bahwa kejahatan itu hanyalah kebiasaan buruk yang dipelajari dari masyarakat, bukan sesuatu yang tertanam dalam hakikat manusia itu sendiri. Jadi, itu satu sisi ring. Dan di sudut yang berlawanan, sumber-sumber teologis kita mengajukan sebuah doktrin yang jauh lebih gelap, yaitu dosa asal atau original sin. Ini kontras yang sangat tajam. Sangat. Berdasarkan teks-teks ini, dosa asal tampaknya bukan sekedar perbuatan buruk pertama yang dilakukan seorang anak kan? Konsep ini berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih sistemik di dalam diri kita. Jauh lebih sistemik dan jauh lebih komprehensif. Doktrin dosa asal yang dipaparkan dalam literatur ini mencakup dua elemen utama. Oke, apa saja itu? Pertama, sebuah status hukum, yaitu bahwa manusia lahir mewarisi rasa bersalah. Kedua, kerusakan hakikat, atau yang secara teknis sering disebut depravitas total. Tunggu sebentar, saya harus potong di situ. Istilah depravitas total itu terdengar sangat ekstrim ya? Memang sering disalahpahami. Karena kalau saya mendengarnya sekilas, saya akan berpikir bahwa pandangan ini menganggap setiap manusia adalah monster psikopat yang melakukan kejahatan seburuk mungkin setiap detiknya. Nah, itu adalah kesalahpahaman yang paling umum. Literatur teologis kita sangat berhati-hati dalam mendefinisikan ini.
Jadi maksud total di sini apa dong? Kata total di sini tidak mengacu pada tingkat intensitas kejahatan, melainkan pada ekstensitas atau jangkauannya. Artinya, setiap bagian dari keberadaan manusia, akal budi kita, emosi kita, kehendak kita, hingga tubuh fisik kita, itu telah terinfeksi oleh dampak kejatuhan ini. Kayak racun gitu. Persis, ibarat setetes racun mematikan yang jatuh ke dalam segelas air. Air itu mungkin nggak berubah menjadi hitam pekat seketika, tapi Nggak ada satu tetes pun dari air tersebut yang nggak terkontaminasi. tepat, tidak ada satupun area dalam diri kita yang murni sepenuhnya. Saya melihat perbedaannya sekarang. Jadi, secara logis, pandangan ini membalikkan cara berpikir kita. Kita nggak menjadi berdosa karena kita melakukan perbuatan dosa, tapi sebaliknya. Iya, kita melakukan perbuatan dosa karena pada dasarnya hakikat kita memang sudah rusak. Ini membawa saya ke pertanyaan yang lebih besar. Kenapa perdebatan teoritis ini sangat penting buat kita? Maksud saya, untuk Anda yang mendengarkan saat menyetir atau bekerja hari ini, kenapa Anda harus peduli apakah Anda dulunya kertas putih atau segelas air yang terkontaminasi? Karena cara kita mendiagnosis sifat dasar manusia, itu akan menentukan setiap solusi yang kita coba terapkan di dunia nyata. Bisa kasih contoh? Kalau kita salah memahami akar masalah kemanusiaan, maka semua resep yang kita ciptakan akan gagal. Bayangkan jika sebuah masyarakat murni percaya pada tabula rasa. Mereka pasti berpikir lingkungan adalah segalanya. Mereka akan berpikir bahwa untuk menghilangkan kejahatan, mereka cuma perlu membangun lingkungan yang lebih baik, sekolah yang lebih bagus, atau ekonomi yang lebih merata. Dan semua itu tentu hal yang baik, kan? Sangat baik. Tetapi, sejarah menunjukkan kejahatan nggak lenyap bahkan di tengah masyarakat yang paling makmur dan berpendidikan tinggi sekalipun. Mengetahui hakikat manusia yang sebenarnya adalah kunci untuk memahami realitas dunia yang penuh kekacauan ini. Kalau mengetahui hakikat manusia itu sangat penting, mari kita uji kedua konsep ini. Saya kembali teringat pada observasi balita di awal diskusi kita. Observasi yang sangat relevan. Maka secara logika, komputer itu hanya akan rusak kalau penggunanya salah mengunduh virus dari luar. Lingkungan yang menyuntikkan virus ya. Betul. Tapi berdasarkan bukti empiris dari jurnal sosiologi dan psikologi perkembangan yang kita ulas, gagasan kertas putih ini tampaknya gagal mempertahankan dirinya di dunia nyata. Kegagalannya sangat mencolok loh. Secara empiris, kecenderungan untuk memprioritaskan diri sendiri secara berlebihan, insting untuk mendominasi orang lain demi kelangsungan hidup. Atau demi kepuasan instan ya? Iya, itu semua nggak dipelajari dari buku manual. Seperti yang Anda katakan, itu muncul secara bawaan. Bahkan di lingkungan keluarga yang paling penuh kasih dan stabil sekalipun, pemberontakan dan keegoisan tetap memanifestasikan dirinya dalam diri seorang anak. Wow. Dan kalau kita beralih ke tumpukan literatur teologis, bantahannya bahkan jauh lebih tajam. Jauh lebih radikal. Teks-teks Alkitab secara eksplisit menolak gagasan kertas putih ini. Misalnya, kita melihat referensi kuat dari Mazmur 51, di mana Daud menyatakan bahwa ia sudah berada dalam keadaan berdosa sejak dalam kandungan. Sejak dari pembuahan. Tapi yang paling menarik bagi saya di catatan ini adalah argumen tentang realitas universal, yaitu kematian. Bagaimana dokumen-dokumen ini menggunakan fakta tentang kematian untuk menghancurkan gagasan tabula rasa. Argumen itu bertumpu pada logika hukum ilahi. Dalam teologi yang kita bahas, kematian fisik bukanlah sekedar siklus biologis alami, Lalu apa dong? sebagai upah atau konsekuensi hukum dari dosa. Jika konsep tabula rasa itu benar, jika seorang bayi lahir ke dunia ini benar-benar suci, murni, dan gak punya status bersalah sedikit pun, maka secara hukum, maut nggak seharusnya memiliki yurisdiksi atau kuasa atas mereka. Kematian nggak bisa menuntut mereka yang sepenuhnya nggak bersalah. Tepat sekali. Itu argumen yang sulit dibantah ya. Fakta bahwa kematian berlaku secara universal, bahkan bagi bayi yang belum mengembangkan kapasitas moral untuk berbuat dosa secara sadar, itu ngebuktiin adanya semacam status bersalah yang diwariskan. Dan implikasinya sangat dalam. Banget. Kalau saya mencoba mengikuti alur logika ini dari sudut pandang teologi Kristen, implikasinya masif. Jika setiap manusia lahir tanpa cacat, maka pengorbanan Kristus di kayu salib menjadi semacam tindakan yang berlebihan, bukan? Lingkungan. Tapi nggak butuh juru selamat. Iya, Anda sama sekali nggak butuh seorang penebus yang harus mati menggantikan Anda. Doktrin tabula rasa pada akhirnya meruntuhkan seluruh fondasi kebutuhan mutlak manusia akan intervensi keselamatan dari luar dirinya.
Masuk akal, tapi itu membuat saya berpikir tentang sebuah paradoks. Kalau konsep tabula rasa ini gagal secara empiris di ruang bermain anak-anak, dan secara teologis gagal menjelaskan realitas kematian dan keselamatan, Mengapa masih banyak yang percaya? iya, kenapa masyarakat sekuler dan banyak aliran psikologi modern masih sangat bersikeras mempertahankannya? Kenapa begitu banyak literatur sekuler hari ini mati-matian berargumen bahwa rasa bersalah itu cuma konstruksi sosial yang dipaksakan agama atau sekedar insting hewani? Yang menarik di sini adalah bagaimana teologi memberikan penjelasan atas penolakan itu sendiri. Terdapat sebuah konsep yang disebut dampak noetik dari dosa. Dampak noetik. Kata noetik berasal dari bahasa Yunani, nous, yang berarti pikiran, nalar, atau kecerdasan. Teks-teks ini berargumen bahwa kejatuhan manusia nggak cuma merusak emosi dan tubuh kita, tetapi juga secara aktif merusak kemampuan kognitif kita Dalam hal apa? dalam memproses kebenaran rohani. Jadi maksud Anda, ini bukan soal penurunan IQ secara harfiah, tapi ada semacam bias bawaan di mana otak kita memanipulasi logika untuk membenarkan tindakan kita sendiri. Persis seperti itu. Nalar kita nggak lagi beroperasi sebagai hakim yang objektif. Pikiran manusia yang berdosa secara psikologis punya kecenderungan untuk memelintir atau menindas kebenaran demi mempertahankan otonomi. Kita nggak mau disalahkan ya. Betul. Kita nggak ingin mengakui bahwa ada otoritas moral absolut di atas kita, karena pengakuan itu akan menuntut kita untuk tunduk. Makanya jauh lebih nyaman buat akal budi kita merasionalisasi kejahatan dengan menyebutnya sekedar sebagai konstruksi sosial atau sisa-sisa evolusi. Ngomong-ngomong soal evolusi, pas membaca catatan dari C.S. Lewis di materi kita hari ini, saya menemukan argumen yang mencoba membantah ide bahwa moralitas hanyalah insting evolusi belaka. Ah ya, analogi Lewis yang terkenal itu. Dia menggunakan analogi tentang mendengar seseorang berteriak minta tolong karena diserang. Sejujurnya, saya ingin Anda membedahnya sedikit. Gimana analogi ini ngebuktiin keberadaan hukum moral yang melampaui biologi? Lewis menyajikannya dengan sangat brilian. Dia mengajak kita membayangkan situasi itu. Ketika Anda mendengar teriakan tersebut, secara otomatis muncul dua dorongan biologis di dalam diri Anda. Oke, dorongan pertama, Dorongan pertama adalah insting kawanan. Semacam empati yang mendorong Anda untuk menolong sesama anggota spesies Anda. dan dorongan kedua pasti insting bertahan hidup ya. Betul. Rasa takut yang menyuruh Anda lari menjauh dari bahaya biar tetap hidup. Keduanya ini murni insting hewani. Dan keduanya beroperasi pada saat yang sama dan saling bertentangan kan? Tepat. Lalu Lewis bertanya, ketika kedua insting ini bertarung, apa yang pada akhirnya memberitahu Anda bahwa Anda seharusnya menekan insting lari dan seharusnya mengikuti insting menolong? Pasti ada penengahnya. Selalu ada hal ketiga di dalam diri kita yang bertindak sebagai hakim atas insting-insting tersebut. Hal ketiga inilah yang kita sebut sebagai hukum moral. Masuk akal. Dan logika Lewis sederhana. Hukum moral ini nggak mungkin insting itu sendiri. Sama seperti partitur musik, bukanlah tuts pada piano. Partitur musik yang mengatur tuts mana yang ditekan ya. Iya, partitur musiklah yang berada di atas piano, memberitahu Anda tuts mana yang harus ditekan dan pada saat kapan. Saya melihat alurnya sekarang. Jadi kalau kita mereduksi dosa atau moralitas hanya menjadi ketidakseimbangan kimiawi di otak atau dorongan insting, kita mengabaikan sang partitur musik tersebut. Kita mengabaikan standar yang menghakimi insting mana yang benar. Tapi di beberapa jurnal sosiologi yang kita bahas, mereka berargumen bahwa menyebut masalah manusia sebagai penyakit atau kondisi medis justru merupakan pendekatan yang lebih welas asih daripada melabelinya sebagai dosa. Di permukaan, pendekatan itu memang terlihat lebih lembut ya. Namun, mari kita telusuri implikasi filosofisnya. Ketika masyarakat memperlakukan tindakan kejahatan murni sebagai masalah medis atau kesalahan lingkungan semata, Seperti bilang, oh dia nggak bisa disalahkan, kabel di otaknya salah gitu. betul, atau masyarakat yang membentuknya demikian. Saat mereka melakukan itu, mereka sebenarnya sedang melakukan proses dehumanisasi. Dehumanisasi, merendahkan martabat. Gimana bisa? Bukankah membebaskan seseorang dari rasa bersalah itu membebaskannya dari beban? Tidak jika itu mengorbankan agen moralnya. Manusia diciptakan sebagai makhluk rasional yang memiliki kemampuan untuk membuat pilihan moral.
Oh, saya mulai paham arahnya. Jika kita menghapus pertanggungjawaban pribadinya, kita menurunkannya dari status sebagai manusia yang bermartabat menjadi sekedar mesin rusak yang diprogram oleh lingkungannya. Atau, ya, seekor hewan peliharaan yang nggak tahu apa-apa. Jadi menganggap mereka berdosa justru menghargai mereka? Menuntut pertanggungjawaban moral dari seseorang, memandang mereka sebagai individu yang bisa berdosa dan bertobat, justru merupakan bentuk penghormatan tertinggi terhadap status mereka sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambar Tuhan. Disinilah ini menjadi sangat menarik. Kita telah melihat gimana gagasan bahwa manusia hanyalah korban pasif dari lingkungannya itu runtuh. Namun, ini membawa kita ke gajah di dalam ruangan yang selalu muncul saat doktrin dosa asal dibahas. Pertanyaan tentang keadilan ilahi. Iya, dan saya yakin bagi Anda yang mendengarkan, ini adalah titik di mana akal sehat kita paling memberontak. Kalau hakikat kita terkorupsi sejak lahir, bagaimana dosa ini bisa diturunkan kepada kita secara adil? Itu pertanyaan yang wajar. Bukankah sangat nggak adil kalau saya harus diwarisi hutang raksasa berupa status bersalah dan dihukum hanya karena kesalahan kakek moyang kita, Adam, ribuan tahun yang lalu? Saya nggak hidup di Taman Eden dan saya jelas nggak mencoblos surat suara buat milih dia sebagai wakil saya. Bagaimana sumber-sumber teologis kita membenarkan keadilan dari mekanisme ini? Itu adalah keberatan eksistensial yang paling umum dan sangat valid untuk dipertanyakan. Literatur teologis historis memberikan dua kerangka konseptual yang mendalam untuk menjelaskan mekanisme turunnya dosa asal ini. Dan itu membuatnya logis? Iya, membuatnya sangat logis secara hukum maupun alamiah. Mekanisme pertama disebut sebagai perwakilan federal atau federal headship. Federal? Seperti dalam struktur pemerintahan sipil kita? Konsepnya sangat mirip. Federal headship berarti bahwa Adam bertindak dalam kapasitas resmi sebagai duta besar atau perwakilan covenant bagi seluruh ras umat manusia. Jadi ibarat perwakilan negara gitu ya? Coba Anda bayangkan sebuah negara dalam sistem modern. Jika seorang presiden menandatangani deklarasi perang terhadap negara lain, deklarasi itu secara hukum mengikat seluruh warga negaranya. Bahkan bayi yang baru lahir. Bahkan seorang bayi yang baru lahir di negara tersebut hari ini secara otomatis berada dalam status perang dengan negara musuh. Bayi itu nggak ngasih suara dalam pemilu, ia nggak menandatangani dokumennya. Tapi karena ia terikat secara representatif pada kepala federalnya, ia menanggung konsekuensi hukumnya. Demikian juga dengan Adam. Demikian pula, kegagalan Adam di Eden mengikat seluruh umat manusia dalam status pelanggaran hukum ilahi. Oke, saya bisa melihat alur logika legalnya. Tapi bagi banyak orang, sekedar urusan dokumen hukum atau perwakilan yurisdiksi masih terasa agak artifisial ya. Kayak sebuah aturan birokrasi yang dingin. Apakah ada mekanisme lain yang mengikat kita secara lebih nyata? Itulah mengapa para teologi historis, dimulai sejak era Agustinus, juga menekankan mekanisme kedua, yaitu kesatuan alamiah atau natural headship. Apa bedanya dengan yang pertama? Ini bukan sekedar urusan hukum. Ini adalah realitas biologis dan ontologis. Konsep ini berargumen bahwa seluruh umat manusia pada dasarnya berada secara subsisten di dalam benih Adam ketika ia berdosa. Jadi kita sedang membicarakan semacam perumpamaan sumber mata air. Gimana tuh perumpamannya? Kalau satu-satunya sumber air di puncak gunung itu tercemar racun di titik pangkalnya, maka semua aliran sungai, anak sungai, dan keran air di rumah-rumah yang ngalir dari sumber tersebut pasti akan ikut membawa racun yang sama. Analogi yang sangat tepat. Kita nggak diciptakan secara independen satu persatu dari ketiadaan dan dijatuhkan ke bumi secara terpisah. Kemanusiaan adalah sebuah entitas organik yang ditarik dari garis keturunan yang sama. Jadi semuanya ikut tercemar. Jadi, ketika hakikat kemanusiaan di titik sumbernya rusak secara moral dan spiritual, seluruh keturunan yang lahir darinya secara otomatis mereplikasi kondisi natur yang udah terinfeksi tersebut. Namun, saya yakin sebagian pendengar kita masih bergumul dengan sisi keadilannya, ya kan? Mengapa saya dihukum karena satu orang? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar dari literatur teologis kita, terdapat paralelisme yang sangat menakjubkan dan radikal di sini. Keadilan ilahi bekerja dalam kerangka yang konsisten. Konsisten gimana maksudnya? Sistem perwakilan hukum yang sama yang membuat kita dihitung berdosa karena kesalahan satu orang adalah infrastruktur keadilan yang sama persis yang memungkinkan kita untuk diselamatkan. Dan dibenarkan karena kebenaran satu orang yang lain. Betul sekali.
Anda berbicara tentang representasi Kristus sebagai Adam yang kedua? Teks-teks kita berargumen bahwa kalau kita bersikeras menolak prinsip federal headship Adam karena menganggapnya nggak adil, maka secara logis dan konsisten kita juga harus menolak prinsip perwakilan Kristus untuk keselamatan kita. Wow. Karena prosedurnya sama. Prosedurnya sama persis. Jika utang dosa Adam nggak bisa diimputasikan atau diperhitungkan secara hukum kepada kita, maka kebenaran sempurna dan pengorbanan substitusi Kristus di kayu salib juga nggak mungkin bisa diperhitungkan kepada kita. Kalau kita menuntut keadilan yang mutlak individualistis, Maka setiap manusia harus menanggung beban murka ilahi atas dosanya sendiri tanpa ada celah sedikit pun untuk ditebus oleh perwakilan lain. Jadi Tuhan menggunakan sistem perwakilan ini agar rahmat penebusan dimungkinkan. wow, itu benar-benar perspektif yang membalikkan meja. Tapi saya perlu menekan sedikit di sini ya, buat memastikan kita nggak menyimpulkan bahwa manusia sama sekali nggak punya kehendak. Apakah kita benar-benar cuma korban pasif yang terjebak dalam dokumen hukum masa lalu? Sama sekali enggak. Dan disinilah literatur ini menghubungkan dosa asal dengan pertanggungjawaban pribadi. Konsepnya seperti apa? Konsep teologisnya adalah tentang ratifikasi pribadi. Ya, kita lahir dengan natur yang terdistorsi. Tetapi saat kita tumbuh dan punya kesadaran, nggak satupun dari kita menolak natur itu. Kita malah menikmatinya ya. Betul. Setiap kali kita memprioritaskan ego kita sendiri di atas perintah Tuhan, setiap kali kita berbohong demi keuntungan, kita sedang menaruh tanda tangan sukarela kita di atas dokumen pemberontakan Adam. Kita meratifikasinya. Kita mengklaim utang itu sebagai milik kita sendiri. Rekam jejak kita sendiri membuktikan bahwa kita bersalah, bukan sekedar sebagai korban, tetapi sebagai pelaku yang setuju. Itu membawa saya pada sebuah kutipan brilian dari filsuf Prancis Blaise Pascal yang ada di dalam materi kita. Pascal selalu punya cara unik merangkum hal ini. Ya, dia merangkum paradoks besar kemanusiaan ini dengan menyatakan bahwa doktrin dosa asal, betapapun membingungkan dan sulit diterima nalar, adalah satu-satunya instrumen yang mampu membongkar misteri siapa kita. Misteri kemanusiaan kita. Mengapa manusia di satu sisi memiliki martabat yang begitu luar biasa, mampu menggubah simfoni, menjelajahi luar angkasa, berkorban demi cinta, namun di sisi lain, spesies yang sama memiliki kapasitas untuk melakukan kekejaman genosida yang nggak bisa dibayangkan oleh hewan liar manapun. Pascal menyebut kondisi kita ini sebagai royalti yang digulingkan, kan? Betul, royalti yang digulingkan. Metafora yang sangat kuat. Kita kayak raja dan ratu yang hidup dalam pembuangan. Kita punya sisa-sisa ingatan, gema tentang kemuliaan masa lalu, karena kita diciptakan menurut imago Dei, gambar Sang Pencipta. Tapi kelakuannya... Namun, kita bertingkah laku seperti gelandangan moral, karena kita hidup dalam kejatuhan akibat dosa asal. Jadi apa arti dari semua ini? Untuk Anda yang masih mendengarkan, mengapa kita perlu repot-repot membedah perdebatan kuno tentang tabula rasa versus dosa asal ini? Karena aplikasinya sangat praktis. Mari kita kembali ke gambaran praktis dan pikirkan ilustrasi medis ini. Mengetahui dengan pasti sumber dari sebuah penyakit adalah satu-satunya cara seorang dokter dapat memberikan solusi dan intervensi yang tepat untuk menyelamatkan nyawa. Diagnosis yang benar adalah kunci. Jika Anda datang ke unit gawat darurat dengan serangan jantung koroner yang parah, tapi dokter mendiagnosisnya hanya sebagai sakit mah karena ia salah nafsirin gejala di permukaan, maka obat antasida yang diberikan nggak peduli seberapa mahal, nggak akan pernah bisa menyelamatkan hidup Anda. Itu ilustrasi yang mengerikan tapi tepat. Masyarakat sekuler kita seringkali mendiagnosis kejahatan manusia sekedar sebagai sakit mah sosiologis. Kekurangannya edukasi moral, kemiskinan, gitu ya? Ya, atau rendahnya apresiasi harga diri, dan sementara pendidikan sosial memiliki nilai terapeutik untuk mengelola gejala luar, ia sama sekali nggak punya kekuatan untuk menyembuhkan penyakit intinya. Betul. Karena akar masalah kita bukanlah kekurangannya informasi, melainkan korupsi pada hakikat kita. Dan status hukum kita yang bersalah di hadapan hukum ilahi. Terapi afirmasi diri sebaik apapun gak akan mempan buat ngatasin serangan jantung spiritual ini. Karena mesinnya rusak dari dalam. Kita nggak bisa memperbaiki mesin kita dari dalam, karena alat pemikir yang kita gunakan untuk memperbaiki diri kita sendiri juga ikut terjangkit virus yang sama. Oleh karena itu, kita butuh intervensi ilahi. Kita butuh penebusan radikal dari luar diri kita. Jika saya boleh bertanya kepada Anda yang mendengarkan, apa yang menonjol bagi Anda dari pembahasan ini?
Harapan dari sumber-sumber yang kita bahas hari ini bukanlah agar doktrin dosa asal ngebuat kita depresi, duduk diam di sudut ruangan, merasa nggak berguna. Justru sebaliknya kan? Justru sebaliknya, diagnosis klinis yang brutal namun jujur ini dirancang khusus untuk menghancurkan cangkang kesombongan kita, membebaskan kita dari ilusi swadaya, dan mengarahkan kita sepenuhnya pada kebutuhan mutlak akan juru selamat. Penyakit yang fatal dari dalam menuntut keberadaan penyembuh dari luar. Wow, ini benar-benar membuka begitu banyak cabang pertanyaan baru. Diskusi kita hari ini kayak membuka satu pintu utama yang ternyata di baliknya ada lorong panjang dengan banyak pintu lain yang nunggu untuk dieksplorasi. Sangat banyak. Dosa ini diubah secara total di surga nanti. Apakah itu berarti manusia nggak akan memiliki kehendak bebas lagi untuk memilih? Pertanyaan klasik yang bagus. Atau pertanyaan historis lainnya? Mengapa Tuhan sejak awal menempatkan ular penipu di dalam Taman Eden, kalau lingkungan itu disebut sebagai rancangan yang sangat baik? Topik-topik yang membakar rasa ingin tahu ini adalah beberapa materi yang dapat Anda nantikan di pembahasan kita di masa mendatang. Dan beberapa wawasan terkait sudah tersedia di arsip kami untuk Anda selami sekarang juga. Benar, itu semua pertanyaan-pertanyaan teologis tingkat tinggi yang sangat menantang untuk dibedah. Namun, untuk mengakhiri penelusuran kita hari ini, saya ingin meninggalkan satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan secara pribadi. Silakan. Di pertenggal obrolan tadi, kita membahas tentang dampak noetik dari dosa. Sebuah konsep di mana dosa secara aktif telah menyusup, merusak, dan membutakan kemampuan intelektual serta logika kita sendiri untuk membedakan kebenaran tentang diri kita. Ya, nalar kita yang terinfeksi bias. Mengingat nalar kita sendiri yang sering kita andalkan ini telah terinfeksi oleh bias yang berusaha membenarkan diri kita, maka pertanyaannya adalah, seberapa yakinkah Anda bahwa nalar dan akal sehat Anda saat ini nggak sedang menipu Anda, tepat di saat Anda melihat ke cermin dan merasa bahwa diri Anda adalah orang yang pada dasarnya cukup baik? Sebuah pertanyaan tajam yang memaksa kita meletakkan alat pertahanan diri kita dan melihat realitas dengan kejujuran yang, menakutkan, merasa diri kita sebagai orang baik tanpa butuh keselamatan. Mungkin adalah ilusi terbesar dan tipu daya paling mematikan dari pikiran kita sendiri yang terdistorsi. Sesuatu untuk dipikirkan malam ini. Teruslah bergumul dengan pemikiran ini. Terima kasih banyak kepada Anda yang telah meluangkan waktu dan pemikiran tajam Anda untuk bergabung di pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran materi berikutnya, dan teruslah mempertanyakan dunia di sekitar Anda.